lari-lari ini cepet biasanya ngapain cilik-cilik ini. Kemudian kedua Bapak Ibu, menjaga dari cipratan air kencing. Ini penting nih, barang sepele tapi penting. Zaman saat ini pun buat tempatnya digatek barang-barang atas ngaten iki. Karena apa Bapak Ibu sekalian, Nabi itu menyampaikan begini, istahzi'u min baul, bersihkan dirimu dari air kencing. Fa inna ammah adzabil qabri minhu, karena kebanyakan sisa kubur itu asalnya dari air kencing tadi, sing nyiprat tadi. Maka kan sunahnya kalau memungkinkan ketika kencing kan dengan duduk, kemudian disuruh dehem 3 kali, kan kata tuh tujuannya tidak ada lagi yang tersisa. Ya nyiprat, ya sing netes kan kadang disebut dengan madhi kan kadang-kadang itu apa namanya sisanya itu. Maka kalau Umar bin Khattab itu mengajarkan setelah selesai kencing kemudian cebok, itu pakaian yang nanti akan nempel dengan kemaluan farji itu diciprati dengan air. Itu ajarannya Umar bin Khattab, jaga nih. Kalau ternyata masih belum betul-betul bersih, dehem 3 kali itu kan tujuannya dan metu kabeh to Pak. Dan memang lebih akan lebih bersih kalau duduk, kecuali kalau tidak memungkinkan di tempat umum misalkan nggih kertas piyambak toilet saat ini. Yang penting di situ. Terakhirnya tadi kalau tipsnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab diciprati air Pak. Ya tidak usah banyak-banyak, pokoknya asal basah kata sudah cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang tuh meremehkan yang satu ini, dan ini nanti bisa jadi sebab dapat siksa kubur. Yang ketiga Bapak Ibu, ini rotok berat nih, menjaga diri menjauhi namimah. Namimah ini adu-adu. Niki arep pilpres itu wis gawat pokoknya niki. Arep pilpres iki gawat pokoknya. Pilpres, pilek wis namimah nih, bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, mengadu domba, lebih-lebih sesama muslim, lebih-lebih pakai acara fitnah, repot nih, berat nih. Maka ketika mendengar informasi jangan gampang-gampang percaya, jangan termakan fitnah. Karena kalau termakan fitnah, rawan kita juga ikut menyebarkan fitnah. Ngeri nih. Maka saya sering menyampaikan, haknya mukmin itu di husnudzoni. Meskipun kita itu tidak senang, delok modelnya kita seneng saja nih. Ya memang kelakuannya mari gak seneng Pak. Tapi marilah kita belajar untuk husnudzon Pak. Itu haknya mereka. Jadi haknya mukmin itu di husnudzoni Pak. Jadi watak asalnya hubungan mukmin dengan mukmin yang lain itu husnudzon. Kalau dengan yang kafir itu memang suudzon Pak. Lu itu aturannya ngaten banyak. Zaman kuno nggih ngaten. Nah, yang repot tuh kadang menungso zaman saat ini ku nek sing padha mukmine suudzon. Nek karo sing non malah husnudzon. Waduh niki musibah nih Pak. Padahal aslinya ini secara kaidah usul fikih niku, kalau dengan mukmin mesti husnudzon. Kalau dengan yang kafir suudzon. Praduga tidak bersalah nek cara pengadilan. Nek sing sebelah ki praduga bersalah. Kasarane ngaten lho. Jadi praduga kan dalam hati Pak, tidak sampai ke perbuatan tentunya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini saya cepat mawon, ada kejadian Nabi itu lewat 2 kuburan. Kemudian beliau dawuh untuk para sahabat, sesungguhnya 2 orang ini yang dikubur ini sedang diazab. Nek Nabi pun percaya mah, nek kula jenengan wis ra mandi blas, lewat kuburan niku wis ra roh ngono-ngono kuwi. Si alhamdulillah nek ora wedi gitu. Si masalah kadang-kadang itu kuburan wedi niku musibah niku. Kedae itu kuburan kan mengucap salam toh. Assalamualaikum ya ahlul kubur, sing pendek kan itu. Nek Nabi boten, memang oleh Allah diberikan isyarah, diberikan ilham. Beliau mengetahui bahwa di 2 kubur ini dua-duanya itu lagi diazab oleh Allah. Dan keduanya itu diazab disebabkan oleh perkara yang nampak besar. Jadi kalimatnya di sini disebutkan oleh
dalam hadis tadi itu seolah-olah besar. Kenapa? Salah satunya tidak bersuci ketika buang air kecil. Kemudian yang kedua, dia itu semasa hidupnya senengannya namimah, adu domba. Yang satu namimah, yang satu tadi tidak istinja. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi 2 bagian, kemudian ditancapkan di masing-masing kuburan, separuh-separuh kan, dibelah separuh-separuh. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan hal itu? Maka beliau menjawab, semoga azab kuburnya ini diringankan oleh Allah selama kedua pelepah kurma tadi masih basah, belum kering. Nah ini kemudian yang ditafsirkan oleh beberapa ulama, termasuk hal yang dibolehkan. Ini pun yang kuburan disiram air itu boleh, Pak. Tapi dasarnya niki lho nggih, mboten kok ngikuti adat terus kudu saka kendi, mboten. Kasarnya jenengan nganggo selang ya oleh. Yang penting dibasahi. Mboten kok kedah kendine kudu ngene dan ngono, ndak. Pokoknya banyu, Pak. Disiram air. Terus diperbolehkan ditanami tanaman, boleh. Ditanduri, Pak. Nggih mboten kok terus ditanduri wit ringin ngoten mboten. Maksudnya nggih tanaman-tanaman kecil kan lho. Karena apa? Para ulama mengkiaskan bahwa setiap makhluk itu kan berzikir, Pak. Termasuk pelepah kurma ini kan berzikir. Itu tafsirnya ulama begitu. Maka sepanjang dia masih hijau, masih basah, belum kering, maka dia masih zikir. Dan zikirnya makhluk ini kemudian menjadi wasilah Allah meringankan azabnya. Maka kemudian ulama berikutnya membolehkan, tidak harus begitu. Di atas kubur itu ditanduri suket nggih saged, Pak. Tapi nggih sampun suket gajah. Gede niku nggih. Boleh. Jadi kalau kemudian ada yang seperti itu, ada yang mengambil kias seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang penting di awal kan disampaikan di hadis tadi, wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka disiksa bukan karena suatu dosa yang besar. Maksudnya itu begini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, banyak orang menduga bahwa namimah, istinja itu dianggap barang yang remeh, seolah-olah itu tidak dosa besar. Dan memang betul, tapi ketika bolak-balik dikerjakan, dia akan terakumulasi menjadi dosa yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk orang-orang sing hobi teng masjid insyaallah lah mboten. Nggih kala-kala tapi nggih pun sering-sering dan ditobati ngaten mawon. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, menjauhkan diri dari ghibah. Ini penyakit akhir zaman ini angel niki. Napa meneh suasana hari-hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam matan yang lain dikatakan bahwa yang diazab itu satunya bukan dengan istilah namimah tapi dengan istilah ghibah dan karena air kencing. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, tidak berwasiat supaya diadakan niyahah setelah dia meninggal. Niyahah niku napa? Meratapi orang yang mati. Dan secara spesifik di sini yang dilarang adalah berwasiat. Ya, memang ada hadis yang mengatakan begini, innal mayyit la yu'adzibu bibka'il ahli alaih. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya padanya. Niki maksudipun Bapak Ibu, yang pertama tentu nangisnya itu berlebihan. Itu nek basa niku kula jenengan tangisan Cina niku lho, Pak. Nah, dadi nek nangis niku wajar biasa, tapi jangan sampai gerung-gerung dan seterusnya. Itu memberatkan yang meninggal, meskipun tidak sampai menyiksa. Lah yang ulama yang sepakat mengatakan bahwa yang betul-betul menyebabkan mayit itu disiksa itu ketika dia
berwasiat kepada yang masih hidup, nek aku sok mati tangi sono, begitu loh. Itu yang enggak boleh. Lah bentuk niyahah itu nggih pesenai panjenengan, beberapa ulama mengatakan aku kusuk nek mati klumpukno wong sing akeh, tujuannya untuk meratapi kematian saya. Ku dikek mangan sing akeh, sing nangis paling banter, sanggune paling akeh. Nah, niku jelas sing mati diazab kalau yang seperti itu. Tapi ketika tidak ada wasiat seperti itu kok ditangisi, lah niku dosa sing nangisi. Kalau orang sudah mati kan sudah tidak diminta lagi pertanggungjawaban. Kata Bapak Ibu. Jadi niyakah itu seperti itu, secara sengaja mengumpulkan orang untuk memperingati kematiannya dalam rangka tadi, untuk meratapi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, cara untuk menerangi kubur adalah menolong orang yang terzalimi atau membantu orang yang terzalimi. Jadi dalam sebuah hadis disampaikan ada seorang hamba yang dipukul di kuburnya 100 cambukan. Dia terus memohon dan berdoa supaya pukulannya itu 1 kali saja. Maka kuburnya kemudian menjadi penuh dengan api. Ketika telah diangkat dan tersadar, maka dia berkata, "Mengapa engkau memukulku?" Dia menanyakan kepada malaikat. Maka dijawab, "Sesungguhnya engkau pernah melewati orang terzalimi, tetapi engkau tidak menolongnya." Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hari-hari ini itu memang berat. Artinya ini adalah bahwa setiap mukmin itu memang mestinya mempunyai sifat peduli kepada sesama mukmin. Karena Allah sendiri mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau panjenengan buka tafsir Al-Maraghi, biasanya atau Muhammadiyah niku tafsir yang sering dipakai itu Al-Maraghi biasa. Ikhwah itu di atasnya ikhwan, Pak. Bahkan ikhwah itu di atas ikatan nasab. Ikhwah itu persaudaraannya, Pak. Maka seorang mukmin itu mestinya peduli kepada mukmin yang lain dan berusaha menolong tentu sesuai kadar kemampuannya. Sesuai kadar kemampuannya. Salah satu bentuk dia menolong orang yang terzalimi itu yang memberikan petunjuk kepada dia ketika dia melakukan kesalahan. Terus dakwah niku bagian daripada menyelamatkan orang dari kedzaliman. Kedzaliman siapa? Kedzaliman dirinya sendiri. Karena hakikatnya orang melakukan maksiat itu kan menzalimi diri sendiri. Maka Allah sendiri kan mengatakan, ini kebetulan pun masuk Rajab nih, termasuk bulan haram. Allah mengatakan di surah Taubah 36 itu, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu di dalam bulan-bulan haram itu, Rajab termasuk, mendolimi diri kalian sendiri dengan melakukan maksiat. Kemudian berikutnya apa? Maka orang-orang yang punya kuwasa, punya otoritas, itu yang memang punya kewajiban untuk menolong sesama mukmin. Jangan malah menyusahkan sesama mukmin. Maka ketika milih pemimpin, dia kedah sing orang itu betul-betul mukmin, peduli dengan mukmin. Dan mungkin buka surat Baqarah 166 sampai 167. Jadi nek milih pemimpin sakarepe dhewe, Bapak Ibu sekalian. Kita itu nanti akan ngikuti mereka sampai neraka kalau mereka masuk neraka. Mungkin pada di Quran surah Al-Baqarah 166 sampai 167. Jadi soal pemimpin itu dalam Islam penting sekali, Bapak Ibu. Sampai ayat tentang kepemimpinan itu ada 60 di Quran. Baik yang langsung spesifik menyebut atau yang tersirat, itu ada 60. Maka Bapak Ibu sekalian penting. Kalau mboten ngarani sing pundi wis diarani kampanye repot. Yang penting Bapak Ibu jenengan bisa merasakan yang dipilih sebagai pemimpin tentu yang betul-betul mukmin. Dan sifatnya mukmin itu adalah faslihu baina akhawaikum.
Dasarnya apa? Wattaqullah, dasarnya adalah takwa. Peduli kepada sesama mukmin, menginginkan kebaikan pada mukmin, menginginkan izul Islam wal muslim. Semua dasarnya adalah takwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rajin sedekah. Napa malih niki pun Rajab, mulai latihan banyak amal salih. Semoga nanti Ramadan dilancarkan oleh Allah dengan kebaikan yang biasa kita kerjakan. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu pasti bisa meredam hawa panas kuburnya. Wa innama yastazillul mu'min yaumal qiyamati fi dhilla shadaqatihi. Pada hari kiamat orang yang beriman akan mendapatkan naungan di bawah sedekahnya. Maka salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan kan yang ketika sedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Itu fadilahnya sedekah. Nah, tentu sedekah niki nggih disebut sedekah karena memang tidak mesti bentuknya materi. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Semua yang baik-baik itu sedekah. Tapi tetap Pak, sedekah yang bentuknya materi itu tentu lebih utama. Karena memang lebih berat Pak. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya mereka manusia itu li hubbil khairi, amat sangat cintanya kepada al khair. Bodoh niku saya lho Pak. Sampun keliru lho nggih. Maka Allah menyebutnya al khair la syadid, banget syadid itu. Jadi sungguh-sungguh manusia suka dengan harta. Dan dia akan terjadi al khair Pak, meskipun kita senang boleh. Tapi yang penting ada hak yang mesti ditunaikan. Hak wajib yaitu zakat, hak yang sunnah itu adalah sedekah. Dan itu nantinya akan meredam panasnya udara di kubur. Termasuk kelak di yaumil akhir, khususnya pada saat di yaumil mahsyar, akan menjadi naungan bagi orang-orang yang selama di dunia dia bersedekah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya tentu adalah rajin baca Quran. Jadi pada saat, bahkan kalau di akhirat besok, tilawah Quran kita itu jadi istilahnya perisai dari api neraka, maka tentu itu sudah dirasakan sejak kita ada di alam barzakh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya berjalan menuju masjid dalam rangka ibadah. Tentu bentuknya ibadah banyak, bisa sholat, bisa tilawah Quran, iktikaf atau apapun juga. Dalam sebuah hadis ini dalam kitab Targhib wa Tarhib Ibnu Katsir dikatakan, seseorang itu didatangkan di dalam kuburnya apabila dia didatangi dari arah kepalanya, maka bacaan Quran membelanya. Maksudnya yang datang itu malaikat sing arep gepuk niku lho Pak. Kalau datang dari arah kepala, maka kemudian bacaan Quran itu datang membela dia. Apabila didatangi dari arah kedua tangannya, maka sedekah itu membelanya. Apabila didatangi dari arah kakinya, maka langkah orang itu ke masjid itu membela dia. Bentuknya apa duka? Yang pasti ketika mau datang azab kepada tadi si mukmin tadi, arahnya dari kepala, maka tilawah Qur'annya yang membela. Kenapa? Yang baca kan mulut kita, area sekitar kepala. Ketika arahnya menuju kepada tangan, maka sedekahnya yang membela. Karena memang sedekah itu kan umumnya dikerjakan oleh dua tangan kita. Ketika arahnya menuju dua kaki, maka langkah-langkah kita ke masjid, ya untuk sholat, tilawah, untuk taklim, untuk iktikaf apapun bentuknya, itulah nanti yang akan menjadi pembela bagi kita. Kemudian yang terakhir tentu Bapak Ibu sekalian yang kita mohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menapa? Biasanya pun ketika kita sholat, setiap sholat kita syahud akhir kan ada doanya nih Bu.
Kemudian pada saat subuh, ba'da subuh ataupun menjelang asar kan ada wiritan yang biasa kita baca. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ada banyak yang lain Bapak Ibu sekalian, bacaannya ada banyak macam. Ada yang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailata wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailata wa khaira ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasli wa su'il kibari a'udzubika min azabi fin nari wa azabi fil qabr. Dan banyak yang lain Bapak Ibu sekalian. Monggo, biasanya pagi itu ada yang zikir-zikir makfurat itu kita baca. Itu bagian daripada ikhtiar kita mohon kepada Allah supaya diberikan perlindungan kelak di hari kubur. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian saged kula aturaken dhateng panjenengan sami. Semoga ini menjadi tadzkirah bagi kita semua, senyampang mumpung ini kita sik Rajab. Kalau orang beramal kata Nabi dilipat gandakan pada bulan ini. Kalau amalnya solih, ya pahalanya berlipat. Cuma yang harus hati-hati, kalau amalnya sayyi'ah, maksiat maksudipun, nggih dosane langkung kathah, intine ngaten. Tujuannya apa? Menungso niku lak sakjane makhluk yang dibentuk oleh kebiasaannya. 40% hidup manusia itu enten penelitiannya itu karena kebiasaan, 40%. Kalau sudah biasa, mudah nanti melakukan apapun. Dan namanya kebiasaan itu mesti dilatihkan, dirutinkan, diajekan. Kata jenengan berangkat ke kantor Pak, jenengan pindah kantor baru. Niku perjalanan pertama berangkat dari rumah rasanya waduh, ngaten nggih. Ora teko-teko. Termasuk nek jenengan tindakan, budal niku mesti rasane adoh nek wayahe mulih jeda. Ya karena kita sudah terbiasa. Sama seperti panjenengan tidak ke masjid subuh lebih-lebih lagi. Niku nek dereng dados kebiasaan beratnya luar biasa. Tapi kalau sudah dari kebiasaan bahkan sebelum azan subuh pun kita pasti sudah bangun. Tentunya orang-orang yang berusaha untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan baiknya niku nggih begitu dia bangun ya segera bundelane setan sing 3 itu diudari. Dengan apa? Saya sering nyampaikan enten 3 to Pak nggih. Ketika manusia itu tidur, dibundeli kali setan, meskipun jenengan dongo, tetap dibundeli. Bundelannya 3. Cuma bisa dilepas dengan 3 hal. Yang pertama, zikir. Begitu melek biar baca doa. Hilang setunggal. Tapi saya rada ngantuk Pak, masih sepertiga nih. Yang kedua nggih to, kan lebih sepertiga. Cara kita alami rada-rada kendung kan lho. Nah, kemudian apa berikutnya? Segera ambil air wudu. Maka hilanglah ikatan yang kedua, musra longgar iki Pak. Kemudian yang ketiga apa? Segera melakukan salat. Intinya itu. Ketika itu kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, insyaallah yakin kula nek panjenengan sudah lakukan 3 mesti padang biar niku. Cuma kadang yang jadi masalah ya karena kita itu sok-sok ya teko malese. Begitu bakdo keng masjid nggih wiritane sampun nggih tekan ngomah terus kok ketaib menarik nih, kemul niki menarik niki. Lah akhirnya tidur lagi dia ini dibundeli mulai kali setan. Akhirnya dados aras-arasan selama 1 hari. Maka Bapak Ibu sekalian, ning mau sing saged kula aturaken monggo. Jadi amal-amal ini marilah kita upayakan untuk kita istiqomahkan. Semoga jadi wasilah Allah memberikan kemudahan semua urusan kita di dunia dan akhirat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.